sedikit kasus anak hilang terjadi di beberapa negara di dunia. Beberapa di antaranya menjadi sebuah misteri tidak terpecahkan selama bertahun-tahun. Namun ada juga yang akhirnya dapat berkumpul lagi bersama keluarga mereka, bahkan hingga puluhan tahun. Kasus hilangnya anak-anak tersebut bahkan menjadi buah bibir di beberapa media sehingga menjadi fenomenal. Berikut 7 misteri anak hilang fenomenal versi On The Spot. Mei 1979, bocah laki-laki berusia 6 tahun dilaporkan hilang. Dialah Ethan Pets. Pada saat itu, untuk kali pertamanya, Ethan Pets tak diantar menuju ke halte bus sekolah yang jauhnya 2 blok dari tempat tinggalnya. Ternyata Ethan tak masuk sekolah. Sang ibu Julie kemudian menghubungi polisi. Tak seperti anak hilang lain yang jarang mendapat perhatian publik pada saat itu, kasus Ethan menjadi isu nasional dan ramai dikabarkan media. Salah satunya berkat upaya sang ayah Stanley Pets, seorang fotografer yang menggunakan koleksi foto hasil jepretannya untuk mencari putranya. Ethan Pets adalah anak hilang pertama yang fotonya terpampang di kemasan susu dan muncul di layar besar di Times Square. Kasusnya pun mendorong perubahan undang-undang yang lebih pro terhadap anak. Bahkan Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Ronald Reagan, pada 1983 menetapkan 25 Mei, tanggal di mana Ethan hilang, sebagai Hari Anak Hilang Nasional atau National Missing Children's Day. Pada tahun 2001 sempat beredar kabar bahwa Ethan yang tak diketahui keberadaannya dinyatakan meninggal dunia. Namun jasadnya hidup atau mati tak pernah ditemukan. Pada tahun 2012, muncul pengakuan mengejutkan dari seorang pria yang berada dalam tahanan mengaku bersalah atas hilangnya Ethan Pets. Pedro Hernandez yang telah berusia 51 tahun mengaku menculik korban dengan mengiming-imingi minuman soda lalu mencekiknya sampai mati dan membuang jasadnya ke tong sampah. Hernandez berusia 18 tahun kala itu dan bekerja di sebuah kios dekat Ethan tinggal. Sayangnya, polisi tidak menemukan bukti fisik apapun terkait pengakuannya. Pada Mei 2015, salah satu juri tidak setuju perkara Hernandez dilanjutkan karena dianggap kurang cukup bukti. Namun jaksa Manhattan, Cyrus Vance, bersikukuh tetap meneruskan kasus itu. Selain Ethan Pets, kasus anak hilangnya fenomenal lainnya adalah kasus Madeleine McCann. Gadis cilik kelahiran Inggris 13 Mei 2003 ini tiba-tiba menghilang pada 3 Mei 2007. Kala itu Maddie, sapaan Madeleine McCann, tengah berlibur di Portugal bersama kedua orang tuanya, Gerard Patrick McCann dan Kate Mary. Dikabarkan Kate dan Gerard kala itu sempat meninggalkan Maddie bersama kedua saudara kembarnya di kamar tidur penginapan untuk membeli makanan di sebuah restoran yang tak jauh dari penginapan tersebut. Namun begitu mereka kembali, Maddie sudah hilang. Kisah penculikan Maddie diulas begitu global karena terjadi di antara dua negara dan diduga menjadi korban perdagangan anak. Orang tuanya hingga kini terus mencari dan mendirikan website Find Madeleine. Sempat bergulir kabar bahwa Tavares de Almeida yang memimpin penyelidikan kasus ini meyakini bahwa orang tua korban terlibat dalam hilangnya Maddie. Namun pada tahun 2008 pihak Portugal menghentikan pencarian Madeleine dan mencabut status tersangka pada orang tuanya. Pada Juli 2015, sebuah koper berisi jasad manusia ditemukan di tengah semak belukar di Murray Meli, Riverland, Australia. Juga ditemukan rok tutu, pakaian penari balet, dan sepatu mungil berwarna pink. Sejumlah orang menduga itu adalah jenazah Madeleine McCann, bocah perempuan berusia 3 tahun asal Inggris yang hilang di Portugal pada 2007. Apalagi polisi sempat menyebut jasad dalam koper bisa jadi tewas 8 tahun lalu. Namun kepolisian South Australian membantah keterkaitan penemuan tersebut dengan kasus Madeleine. Dan hingga saat ini kasus Madeleine belum terkuak.
Pada tahun 1977, seorang gadis berusia 13 tahun dilaporkan hilang saat pulang sekolah. Ia diduga diculik oleh agen Korea Utara. Megumi Yokota adalah salah satu warga Jepang yang kabarnya diculik oleh Pyongyang di era 1970-an dan 80-an untuk melatih mata-mata Korea Utara. Kasus Megumi Yokota yang merupakan korban termuda dalam penculikan ini menjadi berita besar di Jepang. Orang tuanya, Shigeru dan Saki Yokota, selama puluhan tahun berjuang untuk mengetahui apa yang terjadi pada anak mereka. Tahun 2004, pihak Korea Utara mengembalikan apa yang mereka sebut sebagai sisa jenazah Megumi. Namun tes DNA menyatakan jenazah itu bukan Megumi. Dan pada Maret 2014, Kementerian Luar Negeri Jepang mengumumkan bahwa pasangan Yokota bertemu cucu perempuan mereka, Kim Eun-gyong, yang merupakan putri dari Megumi Yokota di Ulaanbaatar, Mongolia. Mereka mengatakan pertemuan dengan cucu mereka yang berusia 26 tahun itu adalah peristiwa ajaib dan membawa kebahagiaan besar. Terkait penemuan pasangan lansia dan cucunya, Korea Utara telah mengembalikan 5 korban penculikan dan mengatakan bahwa yang lainnya sudah meninggal dunia. Namun mereka tidak bisa memberikan bukti kematian. Fusako Sano, seorang gadis kecil berumur 9 tahun diculik oleh orang yang tidak dia kenal saat sedang menonton pertandingan baseball pada tanggal 13 November 1990. Pihak kepolisian kemudian melakukan pencarian besar-besaran terhadap Fusako, namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil. Dan pada Januari 2000, Fusako ditemukan. Ternyata ia diculik oleh pelaku bernama Nobuyuki Sato, berusia 28 tahun dan mengalami gangguan mental. Ia memaksa Sano untuk masuk ke mobilnya dan mengerangkengnya di kamarnya yang hanya 200 meter dari pos polisi dan 55 km dari lokasi tempat dia diculik. Selama ditahan, Fusako diikat dan diancam dengan pistol apabila ia tidak merekam video balap kuda di TV. Walaupun begitu, ia tetap diberi makan 3 kali sehari dan diperbolehkan untuk mendengarkan radio dan juga mandi walaupun tidak sesering kali. Setelah 9 tahun lebih lamanya, tepatnya pada 28 Januari 2000, kepolisian mendatangi kediaman Sato dan mendapati bahwa Sato sedang bersama Fusako yang pada saat itu sudah berumur 19 tahun. Berkat laporan berulang-ulang dari ibunda Sato yang sudah mengetahui kekerasan yang dilakukan anaknya. Kemudian Sato diperiksa kejiwaannya, sedangkan Sano diperiksa oleh dokter karena kelelahan dan dehidrasi. Dan pada tanggal 10 Februari 2000, Sato dijebloskan ke penjara dengan masa tahanan 14 tahun. Seorang anak berusia 13 tahun yang hilang pada tahun 2010 ditemukan hidup di balik dinding tiruan di sebuah rumah di Atlanta, Amerika Serikat 4 tahun kemudian. Pada November 2014 lalu, sang anak yang telah berusia 17 tahun itu akhirnya bisa berkumpul kembali bersama ibunya. Diketahui anak yang hilang sejak 2010 itu dapat melakukan kontak dengan ibunya melalui ponsel yang baru-baru ini ia dapatkan untuk menghubungi sang ibu. Awalnya, kepolisian wilayah Clayton diminta untuk memeriksa keberadaan anak tersebut. Namun warga mengatakan tak memiliki informasi keberadaan anak tersebut. Kemudian beberapa jam setelahnya, pihak berwenang kembali dipanggil ke rumah tersebut, kemudian melakukan penggeledahan. Belum diketahui pasti berapa lama anak itu bersembunyi di balik dinding. Bisa jadi ia hanya berada di sana ketika ada orang lain yang berkunjung. 5 orang yang tinggal di rumah tersebut telah diamankan. Dan tragisnya dilaporkan satu dari orang yang diamankan kepolisian merupakan ayah sang anak. Setelah hilang selama 42 tahun, akhirnya sang anak yang dulu hilang kembali ke keluarganya, namun telah terbujur kaku. David Eric Moon, remaja asal Selandia Baru, dilaporkan hilang dalam pendakian ke Aoraki, Mount Cook pada September 1973.
Ia mendaki bersama seorang kenalan yang bertemu dengannya di Mount Cook. Namun pada 16 September 1973, ia dilaporkan hilang tertimbun longsoran salju. Saat itu tubuhnya tidak dapat ditemukan, walaupun tubuh rekan sependakiannya berhasil ditemukan setelah kecelakaan itu. Dan akhirnya pada Januari 2015, jasad pria yang saat itu meninggal di usia 19 tahun ditemukan dan tampak awet saat ditemukan di sisa Glacier Tasman. Polisi baru dapat mengidentifikasi Moon pada 21 Mei 2015. Saat dikembalikan ke pihak keluarga Moon, mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengatakan apa-apa setelah akhirnya melihat jasad Moon kembali setelah 42 tahun lamanya. Mereka mengatakan sangat sedih karena kehilangan David secara tiba-tiba. Tahun 1997, seorang bayi perempuan yang baru berumur 3 hari hilang saat sang ibu tengah tertidur. Diduga sang bayi diculik oleh seorang wanita yang menyamar sebagai perawat. Orang tua dari sang bayi yang mereka beri nama Zephany Nurse tak pernah berhenti berharap selama lebih dari 17 tahun. Mereka berdoa agar Zephany bisa ditemukan. Ternyata takdir mampu menguak keberadaan Zephany. Adiknya Cassidy ternyata berada satu sekolah dengan Zephany. Banyak orang yang menyangka mereka kakak beradik karena wajah mereka mirip. Selama di sekolah, mereka berdua berteman baik, bahkan mempunyai nama kesayangannya masing-masing. Setiap hari, Zephany menunggu Cassidy di gerbang sekolah. Saat pertama kali melihat Zephany, sang ibu Celeste merasakan ada yang aneh. Celeste pun kemudian mencari informasi mengenai gadis itu di akun media sosial untuk melihat tanggal lahir dan foto-fotonya saat tumbuh dewasa. Kemudian sang ayah, Morn, pergi ke polisi untuk mengungkap kasus ini. Tes DNA pun akhirnya dilakukan dan terbukti bahwa Zephany memang putrinya yang hilang selama 18 tahun. Sedangkan penculiknya pun langsung ditangkap. Dan setelah 18 tahun hilang, akhirnya Zephany kembali ke pelukan ibunya. Sang ibu mengaku telah memaafkan penculik anaknya. Pemirsa, itulah 7 misteri anak hilang fenomenal versi On The Spot.